Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdika Syahrani, seorang mahasiswi dari Universitas Nasional, jurusan Hukum. Hari ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, aku mau tanya dulu sama kalian. Menurut kalian, apa sih ciri khas dari Indonesia? Buat aku, ciri khas Indonesia itu bisa banget kalian lihat dari suku, etnis, budaya, bahasa, agama. Iya, Indonesia itu beragam banget. Indonesia penuh akan kebudayaan. Kalau kalian pernah dengar ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan itu mencerminkan Indonesia banget, yang mana artinya Indonesia itu berbeda tetapi tetap satu, dimana kita harus bisa saling menghargai dan saling menghormati sesama umat. Berdasarkan hal yang sudah saya uraikan tadi, dari hal tersebut Indonesia akhirnya sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Kita sebagai sesama masyarakat harus saling menghargai agar tidak timbul sebuah percikan yang apabila mengabaikan toleransi tersebut bisa berujung pada sebuah konflik. Konflik tersebut dapat menjadi salah satu sumber perpecahan apabila tidak ditangani dengan baik dan benar. Kita sebagai masyarakat harus bisa saling menghargai agar tatanan kehidupan kita tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah sebagai salah satu yang mengatur jalannya kehidupan di negara ini juga berperan dalam toleransi tersebut. Pemerintah harus terus mengawasi apa saja yang terjadi di masyarakat, entah itu suatu konflik atau bahkan percikan kecil pun pemerintah harus tahu. Pemerintah harus bisa mengambil langkah yang baik dan benar untuk menyiapkan atau agar nantinya pemerintah bisa mengatasi percikan atau konflik tadi agar tidak membesar dan menjadi salah satu sumber perpecahan. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ya ke pembahasan utamanya. Yang pertama kita bahas Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Ibu kotanya yang biasa kita kenal Medan. Salah satu kota dari Sumatera Utara yang akan kita bahas hari ini adalah Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai merupakan salah satu dari 33 kabupaten kota yang luas wilayahnya kurang lebih 60,52 km persegi. Luas Kota Tanjung Balai hanya 0,08% dari luas Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Dalam kasus yang kita bahas kali ini, terdapat istilah structural strain atau ketegangan struktural, yang mana pada keadaan ini terdapat suatu kelompok yang merasa dirugikan oleh kelompok lain, karena mekanisme penyelesaian masalahnya bersifat tidak terakomodasi dan bisa menimbulkan ketidakkondusifan. Hal ini terjadi pada kelompok mayoritas pemeluk agama di Tanjung Balai, yaitu agama Islam yang secara tidak langsung menentukan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, yang mana pada kenyataannya terkadang tidak beriringan dengan kelompok pemeluk agama lain atau kelompok minoritas. Konflik ini bermula pada sebuah keluhan seorang warga keturunan Tionghoa beragama Buddha yang bernama Meliana, yang merasa bahwa volume speaker masjid yang berada di depan rumahnya ini sepertinya membesar. Sudah 8 tahun sejak Meliana tinggal di tempat tersebut. Awalnya ia merasa baik-baik saja dan tidak merasa terganggu dengan suara volume speaker tersebut, karena menurutnya masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu. Hingga pada hari itu ia merasa bahwa volume speaker masjid tersebut seolah-olah membesar dan tidak seperti yang biasa ia dengar. Awalnya Meliana menyampaikan keluhannya ini kepada seorang tetangganya yang bernama Ibu Uwo, atau biasa dikenal karena beliau merupakan anak dari seorang pengurus masjid Al-Maksum yang letaknya terdapat di depan rumah Meliana. Beliau mengeluhkan, kok suara speaker ini sepertinya membesar ya,
Tidak seperti biasanya, Meliana menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Uwo dengan harapan bahwa keluhannya dapat disampaikan kepada pengurus masjid agar bisa dikecilkan atau mungkin bisa dikondisikan dengan warga yang lain. Setelah Meliana menyampaikan keluhannya kepada Ibu Uwo yang merupakan salah satu anak dari pengurus Masjid Al-Maksum, yaitu Bapak Kasidin, ia berharap keluhannya dapat didengarkan. Beberapa hari setelah keluhan itu disampaikan kepada Ibu Uwo, sayangnya belum ada perubahan yang terjadi terhadap speaker tersebut. Kemudian Ibu Uwo tidak langsung menyampaikan keluhan Meliana tersebut kepada sang ayah, melainkan ia menyampaikan keluhannya kepada sang adik, yaitu Hermayanti, yang kemudian baru diteruskan kepada sang ayah. Namun sayangnya ketika sang adik dari Ibu Uwo atau Hermayanti menyampaikan keluhan Meliana terhadap ayahnya, nampaknya terdapat kesalahpahaman atau miskomunikasi ketika penyampaian. Di sini dapat kita lihat bahwa perbedaan kultur budaya antar kelompok bisa saja menimbulkan konflik atau ketegangan, di mana pada kasus ini menurut masyarakat Buddha, suara azan bukanlah suatu tanda untuk ibadah atau bisa juga dianggap bahkan mengganggu. Tetapi bagi masyarakat Muslim, hal ini dianggap terkesan tidak mencerminkan yang namanya toleransi tadi, apalagi bisa dianggap sebagai sebuah ancaman. Pecahnya kasus ini berujung pada aksi anarkis akibat warga yang termakan oleh isu-isu yang beredar di sosial media. Akhirnya terjadilah pembakaran, yaitu rumah Meliana sebagai orang yang merasa keberatan atas suara speaker tadi, juga pembakaran tempat upacara adat umat Buddha atau Tionghoa yang berada di kota Tanjung Balai. Akibatnya ada sekitar 15 bangunan yang mengalami kerusakan dan kebakaran yang terdiri dari vihara, kelenteng, bangunan yayasan, juga termasuk rumah saudara Meliana. Terkait dengan kerusuhan yang terjadi ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Beruntungnya tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian ini. Polisi setempat menetapkan 9 orang tersangka. Bapak Tito Karnavian selaku Kapolri yang menjabat pada saat itu mengatakan bahwa 7 orang terekam melakukan perusakan dan 2 orang lainnya terekam kamera CCTV melakukan kekerasan. Terlepas dari itu, menurut laporan siswa Irsyad dan Ali dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, sebetulnya tidak ada masyarakat yang mau melaporkan Meliana ke polisi. Awalnya, Majelis Ulama Kota Tanjung Balai pun enggan mengeluarkan fatwa penodaan agama kepada saudari Meliana. Tetapi, lembaga lain seperti FUI, HTI, dan pesantren Al-Wasliyah mendesak. Hingga akhirnya, pada Januari 2017, MUI mengeluarkan fatwa yang isinya adalah apa yang dilakukan Meliana termasuk kategori penistaan terhadap agama Islam. Hingga pada akhirnya Polda Sumatera Utara menetapkan status tersangka kepada Meliana, yaitu pada Maret 2017. Pasal yang dikenakan adalah pasal 156 subsidiar 156A KUH Pidana tentang penistaan agama, sama seperti Bapak Basuki Cahayapurnama yang saat itu juga tersandung kasus yang sama. Hingga pada tanggal 21 Agustus 2018, Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo dari Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa Meliana bersalah dan dijatuhkan hukuman kepadanya dengan kurungan 1,5 tahun penjara. Setelah terjadinya kasus tersebut, menurut pengurus besar Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa kritik atas suara azan yang terlalu keras bukan ekspresi kebencian atau sikap permusuhan terhadap golongan atau agama tertentu. Dikutip dari Antara, menurut Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin M. Has, mengatakan bahwa
Kritik suara azan seharusnya dilihat sebagai kritik yang konstruktif dalam kehidupan masyarakat yang bersifat plural. Kesimpulan dari kasus ini adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, di mana bangsa Indonesia memberikan ruang terhormat akan keberagaman warga negaranya, bahkan memberikan pengakuan akan adanya perbedaan agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Fenomena ini merupakan sebuah realita yang tak terbantahkan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, atau budaya lainnya yang berbeda-beda tetapi tetap satu, sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika. Namun, di balik keanekaragaman tersebut terkadang menimbulkan ketegangan sosial yang bisa jadi berujung terhadap konflik. Konflik antar agama yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara ini menjadi salah satu contoh masih rendahnya toleransi beragama dan pemaknaan atas Bhinneka Tunggal Ika oleh seorang kelompok. Kejadian ini harus mendapat perhatian yang serius, terutama dari pihak kepolisian, guna menganalisa konflik tersebut hingga sampai terjadi. Kemudian, konflik tidak terulang kembali dengan menyelesaikan cara forum, kerukunan umat beragama, kepekaan aparat intelijen, dan Polres yang ada di sekitarnya untuk berkomitmen bekerja sama atas kesiapsiagaannya menanggulangi hal semacam tersebut. Begitu juga dengan kepolisian setempat yang harus lebih sigap dalam mengambil tindakan, sehingga mereka dapat menanggulangi konflik ini dengan pengerahan atau mobilisasi personil secara cepat ke tempat kejadian konflik agar konflik tersebut dapat segera terselesaikan. Baik dari pihak pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah konflik antar agama seperti yang terjadi di Tanjung Balai tersebut, hingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tetap terwujud. Saran yang dapat saya berikan atas terjadinya kasus ini adalah yang pertama, agar para penengah atau kepala agama di sana bisa jauh lebih cepat dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan seperti itu, sehingga tidak terulang kembali kejadian yang sama. Yang kedua, tentunya kepada kepolisian setempat, di mana mereka seharusnya bisa lebih sigap dan berkomitmen serta bekerja sama atas kesiapsiagaannya untuk menanggulangi konflik semacam yang terjadi tersebut, meningkatkan kecepatan dalam mengambil tindakan sehingga polisi dapat menanggulangi konflik ini tanpa berlama-lama. Dan yang terakhir adalah untuk masyarakat. Masyarakat harus bisa lebih bijak dalam menyikapi informasi yang masih baru atau yang biasa kita kenal, contohnya seperti hoax. Kita harus dapat menyaring informasi secara baik melalui internet ataupun lingkungan sekitar. Kita harus tahu mana informasi yang benar dan informasi yang hanya main-main saja. Kita juga sebagai masyarakat harus bisa berpikir lebih jernih, mengetahui tindakan mana yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Kita juga harus menjaga kedamaian antar umat beragama, harus saling menghormati, saling menghargai, juga saling mentoleransi, agar di nantinya kehidupan kita bisa tetap dapat terjaga sama umat manusia. Kita bisa hidup dengan aman, nyaman, dan damai. Tidak terasa kita sudah ada di akhir dari video ini. Saya minta maaf ya jika ada banyak kesalahan, baik pengucapan ataupun materi yang saya bacakan. Semoga materi ini dapat memberi ilmu lebih kepada teman-teman atau kalian yang menonton video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.